Selamat tahun baru semuanya. Saya percaya ini tahun kita masuki bukan biasa-biasa, tapi dengan kekuatan luar biasa, semangat luar biasa. Karena Tuhan telah melakukan pembersihan dalam kita. Banyak goncangan-goncangan dalam keluarga, bisnis digoncang. Segala macam situasi goncang, gak menentu. Rupiah melemah, tidak fluktuasinya tidak menentu. Inflasi tinggi sekali. But orang yang mengangkat tangan ucap syukur pada Tuhan dan tidak nyukurin apa-apa, tidak nyukurin siapa-siapa, tidak nyalain siapa-siapa. Dengar baik-baik, Tuhan menetapkan langkah orang benar. Sampai masuk kan di Januari kan, saya percaya Anda semua sudah senang, semua sudah liburan. Seperti saya sampaikan di bulan sebelumnya, Allah kita tuh bikin kita tuh specific order, specific design. Untuk zaman dan waktu yang tertentu for his purpose. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja sama dengan setiap orang yang dipanggil dan mencintai dia dan dipanggil sesuai rencana dia. Kalau bahasa Indonesianya. God work together for those who love him and are called according to his purpose. Kita ini dipanggil loh according to his purpose loh. Jadi jangan bikin purpose sendiri saudara-saudara. Nah, kita akan miserable. Karena kita nggak dibikin buat itu, gitu loh. Kayak orang dibikin buat jadi artis, tapi disuruh kerja sebagai koki, stres dia. Pasti bumbunya salah terus tuh. Nanti dipikir ya dia lagi ngelukis di situ. Kecap dikasih digambar orang, digambar majikannya lagi. Nggak bisa, Anda nggak bisa maksakan diri yang kalau it is not you. Faktanya di Roma 8:28 berkata, Allah ikut bekerja sama. So he want to partner with us. Berarti Allah mau selalu ikut campur dengan kehidupan dunianya kita dong. Kalau kita tahu ada tujuan bagi kita, Allah lahir di bumi di zaman ini tahun ini. Apalagi Anda yang lahir baru baby lahir 2016. Berapa sih jebrol di seluruh Indonesia lahir tiap hari? Kita nggak tahu kan. Every baby, God has a purpose. Immediately lahir dia ikut campur kehidupan orang itu. Kalau orang tuanya tidak mengerti tujuan Allah yang ada di sini dan dikasih tahu itu baby bahwa Tuhan punya rancangan bagi dia yang membuat dia makmur, damai sejahtera bukan kecelakaan dan punya masa depan. Jadi masa depannya udah diatur Tuhan tuh baby yang lahir Januari 1 2016 tuh. Kalau orang tuanya gak kasih tahu, dia ngatur sendiri. Tuhan berkata, aku akan tetap mencari perhatian orang tuanya loh. I will get their attention to know that I am involved in the baby's future. Karena I have a plan. Bukti ya, bahwa Tuhan ikut campur ya. Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu. Ini kalau di King James Bible merah tintanya. Hey, achtung, warning. Baca baik-baik nih aku yang ngomong kata Tuhan Yesus. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Bukankah ini menarik? Jika dua orang daripadamu di dunia ini, bukan di surga loh, di dunia ini. Di dunia perkawinan, di dunia ekonomi, politik, di dunia ICT, di dunia sosial media, di dunia fashion, di dunia sport, media. Kalau ada dua orang sepakat aja, minta apapun juga. Yang sesuai kehendak Allah ya. Nah, dengar baik-baik nih. Apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Berarti nyampe ke surga loh. Apalagi kalau sesuai tujuan rancangan dia bagi kita. Dua orang yang ada di dunia ini loh. Berarti kan Allah lagi nyari perhatian kita kan. Sampai dia mau intervensi loh. Mata Allah menjelajah seluruh bumi mencari orang yang dapat diketemukan hatinya loyal, setia. Sebab dia mau curahkan kekuatan dia supaya full blast itu tujuannya terjadi. Dipercepat, dia mau speed up justru. Oke, nah ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah ini penting ayat 20-nya nih. Ngumpulnya 2 orang di dunia yang sepakat itu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhannya, Adonainya, pemiliknya. Berarti kalau kita ngomong ngumpul-ngumpul berdua-berdua sesuai dengan pemilik kita punya tujuan dan mau dan planning. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya bilang, the Lord Jesus like to crash your party.
Tuhan Yesus kita tuh suka terobosin, suka nabrak kita punya pesta loh. Ya, Tuhan Yesus nabrak si Saulus bin Tarsus yang agresif sekali, giat, mengatakan siapa-siapa tuh yang ngikut aliran Yesus ya murtad tuh, aliran sesat tuh semua tuh. Masa ninggalin aliran yang benar? Hukum Taurat kok ditinggal? Bagaimana sih ngikutin aliran orang apa ini? Gak kelihatan sama sekali ini. Siapa nama Yesus ini? Siapa Mesias ini? Langsung Mesiasnya crash landing loh, bubuk langsung loh. Saulus, Tuhan kok bisa tahu loh? Ya, teman-temannya dia tahu ada suara itu, tapi nggak bisa ngerti. Yang ngerti pembicaraan itu hanya Saulus dari Tarsus. Langsung matanya dikasih bahan apa tuh sama Tuhan Yesus, saya nggak tahu. Kalau bahasa Inggrisnya, there's a scale in the eyes of Saul. Kayak ada gantungan di retina dia, sampai dia buta. Tapi bukan buta seperti Helen Keller loh. Menghalangi dia bisa melihat mata kasatnya. Anda mau tahu nggak kenapa dia mata kasatnya bisa diblok sama Tuhan? Supaya dia nggak lihat teman, minta bantuin dong. Aku mengalami apa nih? Panggil bantuan dari headquarter, dari kantor pusat. Tolong ya aku. Bawa aku ke dokter, bawa paramedik, bawa 911. Cepat. Enggak, dia sengaja dibikin buta. Kemudian Tuhan Yesus ngomong kayak begini. Kamu akan pergi ketemu orang namanya Ananias. Nanti dia kasih tahu kamu buat apa kamu kulahirkan di masa seperti ini. Wow. Habis itu, klak, teleponnya stop loh. Dialing tone, tapi nggak ada suara Tuhan. Kalau Anda jadi Saulus, anak Tarsus dari Tarsus ini shock gak tuh? Tuhan, tunggu dulu, jangan tutup dulu teleponnya. Ini ngapain ketemu Ananias? Mau dikasih tahu apa? Loh, aku ini kenapa ditangkap? Kenapa di crash begini? Gak dijawab sama sekali. Kenapa? Jawaban yang dia tanya ada di Ananias, gak ada di dia. Tuhan ngomong ke Ananias. Ananias, Anda bisa baca ya di Kisah 109 ya. Ananiasnya bilang, Tuhan Yesus gak salah orang ya. Ini kaliber pembunuh kelas paling bukannya first degree murder loh ini. Ini pembunuh kaliber prameditasi. Memang sengaja merencanakan pembunuhan pengikut-pengikut Yesus loh. Sengaja loh. Bukannya orang emosional ngamuk gak terkontrol. Buak. Enggak. Memang dia rancang sebelumnya untuk dibunuhin tuh pengikutnya Yesus. So Ananias bilang, Tuhan Yesus, itu ada apa ya? Kenapa aku mesti ketemu sama orang pembunuh kelas kaliber ini? Tuhan, aku udah dengar banyak loh tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah. Kalau Tuhan Yesus nggak crash ke Saulus dari Tarsus, dia nggak tahu kenapa dia lahir untuk waktu dan masa seperti itu. Dia nggak tahu. Tapi hari itu Ananias pegang kuncinya loh, yang akan membuat Saulus dari Tarsus sukses sesuai buku pedoman hidupnya si Saulus apa tidak? Apakah Tuhan ciptakan manusia jadi pembunuh orang? Kan enggak. Kalau memang ya kenapa si Saulus berubah? Anda tahu toh dia adalah Rasul Paulus yang tulis 34 perjanjian baru kita. Ini gak sembarangan ini orang. Buku Anda, kitab suci Anda, 2/3 lebih itu yang tulis dia loh. Ada tujuan gak ya buat dia orang lahir? Yes, tapi karena wrong lingkungan, wrong environment, wrong surrounding, he became wrong. Makanya Tuhan mesti crash course dan landing crash kehidupannya dia. So, saya mau tahu pada Anda semuanya, di tahun baru ini, get ready. God is looking for your attention. Kenapa? He love you too much. Dia terlalu cinta Anda untuk Anda tidak menjadi pewujudan dari tujuan Tuhan. Manifestasi adalah perwujudan. So apa sih itu hidup sukses di 2016 ini? Sampai Desember 2016, apa sukses itu? Kalau Anda mempelajari peraturan bagaimana Anda berfungsi maksimal.
Kalau Anda pelajari peraturannya, ikut instruksinya, dan amati baik-baik dan taati, maka Anda perjalanannya dari dapat barangnya, dari Anda lahir sampai buku pedoman dipelajari, pada sampai tanggal Anda kadaluarsa akan beruntung perjalanannya dan Anda akan menjadi yang sangat bagus suksesnya. Sebab yang bikin, yang pabriknya itu mau dimasyurkan namanya. Makanya kita selalu ngomong, bukankah kami, Daniel 9 katakan, bukankah kami umatmu yang namamu ditempel di kita? Bukankah kami harus memasyurkan namamu? Habis mereknya Tuhan di kita. Jadi Tuhan itu maunya sukses loh. Kalau dia nggak sukses, dengan kitanya sukses, dia reputasi dan namanya nggak masyur. Dari mana dia nggak masyur? Dari produknya. So saya minta Anda semua dengar baik-baik. Jangan sampai Anda gagal. This is a new year, new month, new day, new date, new beginning. Begin with the end in mind. Mulai dengan vision, tujuan, janji Allah di pikiran Anda. Supaya kemana Anda arahkan, directionnya kemana, is toward the end. Karena Allah selalu mikirnya di akhirnya dulu, baru dia start. Kita juga mesti mikir begitu. Makanya kita mesti baca firman. Baru kita tahu kenapa kita hidup. Saulus, saya mau tahu ya, kenapa kok dia bisa 3 hari 3 malam buta loh. Kenapa? Supaya dia gak bisa lihat semua pertolongan duniawinya. Materialistiknya gak bisa. Power dunianya gak bisa. Dan Allah mau selama 3 hari 3 malam itu buta total. Dan dia kan gak tahu anaknya siapa, di mana dia gak tahu juga kan. Dengar aja namanya, tapi kan dia gak tahu siapa ini orang. Belum pernah ketemu. Supaya dia fokus ke dirinya. Aku nih kayak apa sih? Kok aku menganiaya yang maha kuasa? Kok aku menganiaya yang merancangkan aku? Tuhanku yang aku khotbahkan, proklamirkan dengan gigih. Tanpa cacat, dia bilang. Kok ternyata aku menganiaya dia, bukan memasyurkan dia. Kan Tuhan Yesus ngomong, kenapa kau menganiaya aku? Dia tuh ngelihat ke hatinya. Kalau dia bisa ngeliat orang lain, dia lupa lihat ke dalam. Orang lain disalahin. Guru besar Tiranos kali dicek apa dia veto kali. Gamaliel dia pecat kali itu. Tapi kita baca di 1 Timotius. Di kitab Timotius pasal yang pertama, surat yang pertama. Dia tulis kayak gini loh, 1 Timotius 1 ya. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Dari mana dia tahu? Dia bisa ngakui dia penganiaya. Sebab Yesus ngomong. Kok dia sadar dia nganiaya? Karena dia lihat, dia dibutain, dia dilihat ke dalam. Siapa aku sebetulnya? Di depannya maha kuasa. Di depannya maha potensial. Apakah aku jadi maha karya dia? Dari si maha guru? Atau aku penghujat, penganiaya maha guruku? Waktu 3 hari buta dia lihat, dia penghujat, penganiaya. Ini dia ngomong. Dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Aku telah diberi kasih karunia-Nya. Oleh karena iman dan kasih karunia Allah dia diselamatkan. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Bayangin dia ahli kitab Taurat. Nggak ngerti loh isinya apa. 14. Malah kasih karunia Tuhan itu. Kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Malah dia terima kasih. Agape. Pengampunan. Mestinya dia disalibkan. Dia malah diampuni. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengarkan baik-baik ini. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Siapa yang kasih tahu saudara-saudara? Roh Kudus yang bikin dia buta, buat dia mikir 3 hari perjalanan. Aku kok jahat sih, kok jadi penganiaya Tuhan sih. Dia dibukakan mata hatinya. Ingat 2 Tawarik 32-31? Yesus gak ngomong lagi, ditinggal dia. Nanti pesannya dari Ananias loh. Untuk dia nguji hati dia sendiri. Kalau Anda masih belum kelar krisisnya, gak apa-apa, jangan nyerah. Tuhan lagi mau lihat
Anda bikin Anda ngelihat hatimu. Mungkin ada dari kita yang salah persepsi. Salah ngerti di luar pengetahuan. Tanpa iman kita lakukan kecepit dalam situasi kecepit. Anda pilih yang salah. Anda membuat kesalahan. Banyak orang gak ngampuni Anda. Tapi datanglah pada Dia waktu Anda mengalami kegoncangan hidup itu. Krisis di dunia Anda. Krisis di ekonomi Anda. Perusahaan Anda. Bisnis Anda. Investasi Anda. Wow, goncang semua. Jangan bilang, Tuhan di mana Engkau? Dia ada di situ. Yang Dia tunggu, apakah Anda akan ngomel, nyalain Tuhan, ngutukin Tuhan? Kalau begini ikut Tuhan, akibatnya gue keluar dari gereja, gue gak mau tahu sama gereja. Oh jangan. Ibrani 12 ayat 28, kita mengucap syukur dan menyembah Allah dengan cara yang berkenan bagi Dia, dengan takut dan hormat. Waktu kita begitu saudara, keluarnya tuh kayak gitu tuh hasilnya. Hati kita bersih, hati kita tulus, kerajaan Allah memerintah di kita. Maka kalau Anda kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, 2016 segala yang kita butuhkan ditambah-tambahin ke kita. Hikmat, pengertian, materi yang kita butuhkan. Esensi-esensi bahan dasar yang kita butuhkan. Karakter Kristus, integritas akan ditambahin Allah. Dan kita gak kekurangan bahan apapun untuk melaksanakan, untuk mewujudkan potensi yang Allah taruh di kita. Kita bebas menjadi kita. You can be you. So you can become, be you beautiful. Kalau saya dulu kan suka latihan golf, tapi bukan pegolf sih, belum nyampe. Habisnya lebih banyak ngangkat rumput daripada nembak bola itu di tee off sampai ke first hole, second hole, sampai 18 hole, 18 balls, saudara hilang semua. Tapi yang saya suka kalau bisa teeing off gitu ya, itu lihat itu greennya indah sekali, itu warna hijau. Dibentuk saudara itu rumputnya. Dan lihat sand dune, lihat tempat-tempat yang penuh pasir bersih sekali dan lubang-lubangnya. So beautiful. Kalau Anda jadi biu, Anda akan di tee off sama Tuhan. Ke greennya Tuhan menjadi tujuan kenapa Allah jadikan Anda di tahun ini, di zaman ini, untuk mengerti firman seperti ini di kali ini. Mungkin dulu-dulu gak pernah dengar khotbah kayak begini. Loh kok sekarang dengar? Iya, sebab udah musimnya, sudah masanya. Betul atau tidak? Paulus berkata, kalau aku tidak ditangkap, Tuhan Yesus gak landing crash ke rapat para ahli Taurat. Kalau bahasa Inggrisnya lawyers club. ada Jesus Christ. Okay? The lawyer above every lawyer. Yang Christ advocate above every advocate. Pengacara dan pengacara Christ di pertemuan para pengacara ahli Taurat zaman itu. Aduh, di manakah kabar baik kerajaan surga itu? Terhenti. Karena kapasitas, kompetensi yang Tuhan taruh di dalam si Saulus dari Tarsus. Itu kapasitas kekaisaran Romawi. Kapasitas Asia Kecil. Yunani. Negara-negara kaliber kerajaan-kerajaan. Semua dilawat Injil kerajaan Allah. Kabar baik kerajaan Allah. Oleh Rasul Paulus. Karena dia dibikin dengan kompetensi untuk kelas kekaisaran. Kerajaan. Bukan dari sinagoga ke sinagoga. Dan dia masuk ke penjara. Dan dia kuatkan orang-orang di luar penjara. Dia bilang, dan depannya akan dieksekusi loh saudara-saudara. Akan dikasih oleh Kaisar Nero ke makanan singa loh. Kira-kira kalau Anda di penjara, depan Anda singa lapar yang ngiler-ngiler. Dan itu eksekutor Anda tuh, untuk nasib Anda terakhir. Kira-kira suratnya Paulus serius gak ya? Untuk generasi berikutnya. Serius! Makanya dia bisa bikin 2/3 surat perjanjian baru bagi Anda dan saya yang hidup di akhir zaman ini, di abad 21 ini. Bukankah luar biasa kita? Dikasih surat yang luar biasa berbobotnya. Plus surat daripada Rasul Yohanes. Disiapin buat kita. Saudara-saudara. Pesan saya di awal tahun ini. Dengerin. Kalau ini masih dalam kelanjutan 2015 Desember, no problem. God is not finished with us. Allah belum kelar sama kita. Every day is a new day. Dia katakan dia ubah ratapku menjadi tarian. Kegelapanku menjadi terang. Karena tiap malam tidur. Kenapa Anda berani tidur kalau malam? Walaupun lagi stres. Karena besoknya ada sinar matahari. Berarti a new day. A new season. A new day. A new time. A new page. Kita bisa mulai lagi. Set
Dari sidetrack kita realign, selaraskan lagi dengan tujuan Allah, dengan jalurnya Allah. Kenapa? Kalau kok kita bisa selalu kembali ke jalur Allah? Bisa dong, karena kita kan biji mata Tuhan. Kita kekasihnya Tuhan dan lahirnya kita ada tujuan dalam buku kehidupan itu. Dan buku perbuatan itu. Karena dia sayang sama kita lebih penting bagi dia daripada anaknya sendiri. Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mati bagi Anda dan saya. Dia balikin kita. He love to get into your life. Dia suka terlibat. Dia suka intervensi. He will never let you go. Karena Anda dibikin oleh dia. Ciptaan dia, miliknya dia, hartanya dia, harta kesayangannya dia. Mana ada harta kesayangan dibuang? Sampah dibuang. But we are not sampah. We are his treasure. Kita harta kesayangan. Keluaran 19 ayat 5 ngomong itu. So, jika Anda lagi mengalami goncangan-goncangan, don't be afraid. Ini saat kita lagi menyucikan, membersihkan, pruning, dibersihkan dalam kita. Caranya Anda bisa mengalami pembersihan cepat ya. Don't look at your circumstance. Jangan fokus ke problem. Fokus kepada janji Allah. Fokus ke tujuan Allah. Fokus ke goal. Tulis goalnya. Sebab Amsal 16 ayat 1, 2, 3 berkata apa? Tulis manusia kepada Allah mempersilahkan manusia. Kamu yang tulis deh rancangannya. Nanti jawabannya dari aku. Oke? Kamu mulai tulis. Nanti aku atur langkahmu. Setelah itu sudah tulis, roll your work. Gelindingin kepada aku. Nanti aku yang bikin sukses. So, Amsal 19 ayat 21, Amsal 16 ayat 9. Dia berkata langkah orang benar. Yang takut Tuhan dan ikut kebenaran hukum yang benar dari Allah. Diatur Tuhan dan Anda dibikin sukses. 2016 kita jangan lihat yang ke depan ya. Kita lihat milestone di depan kita. Allah fokusnya ke future, ke masa depan yang penuh pengharapan. Bukan ke masa lampau. Makanya kita katakan masa lampau kita gak bisa dictate kita. But the future dictate us. So, what's the big deal man? Ini tahun baru, hari baru, bulan baru. Let's see the future. Make a milestone. Bikin milepost. Bikin pos-pos di masa depan kita. Let's see Tuhan intervensi. Tuhan crash di kehidupan Anda. Crash your own party. Dari pity party menjadi victory party. Dari sad party menjadi triumphant party. So, ini bukan waktu kita mencucurkan air mata, tapi kita dengan mengasihi diri sendiri. Ini kita cucur air mata berkata, I thank you Lord, in everything give thanks. Ya, kita mau tutup dengan 1 Tesalonika 5 ya. Ayat yang ke-15. Perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Itu past tense. Masa lampau. Tetapi usahakan senantiasa yang baik. New tense. Oke. Yang menentukan future kita. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Aduh, satu ayat dot ayat 16. Tetaplah berdoa. Ayat 17. Be close to God. Close to him. Okay? And he want to be close to you. 18. Ini dia kuncinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita milik dia. Dia mau dekat sama kita. Dia sayang kita. Dia mau teman kita. Oke? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan Roh Kudus. Saya mau kasih penutup yang bikin Anda mikir ya. Anda jangan berpikir bahwa hidup kita nggak akan mengalami krisis lah. Krisis itu bagus. Untuk goncangin yang nggak tetap jadi copot. Supaya kerajaan Allah yang tetap stabil di kita. Supaya kita jadi kayak bercangkang. Ya, berpacak di situ. Ke bumi. Akarnya kenceng. Root sistemnya terjadi. Sistem akarnya. Right? Kenapa goncangan itu penting bagi kita? Sebab kalau kita nggak tergoncangkan, kita nggak tahu dalam kita isinya unek-unek kepahitan atau ucapan syukur. Kalau Anda ucapan syukur, Tuhan bisa mulai kerjaan bagus yang dalam di batin kita. Dia bisa reparasi jiwa kita, hati kita. Lihat di Mazmur 23. Daud berkata seperti ini. Tuhanlah gembalaku. Sebagai gembala, dia baringkan aku ke padang berumput hijau. Dia loh. Sebagai gembala, dia bimbing. Dia pimpin Daud ke sungai yang tenang. Dia pimpin. Dia pimpin Daud ke jalan yang benar. Demi namanya, jadi nama Yesus kebenaran loh. Dia yang bimbing, dia yang bawa. Jangan lupa, habis itu setelah dibimbing sesuai jalan kebenaran,
Dia juga yang bawa si Daud ke lembah maut, ke lembah kekelaman. Though I walk in the valley of the shadow of death, lembah kekelaman, I fear nothing. Aku tidak takut bahaya. Why? You are with me. Jadi Allah ikut jalan di lembah maut. Bukan cuma bimbing ke sungai tenang aja, ikut jalan di lembah maut. Gak ada tongkatmu itu yang menghibur aku tak akan goyah. Setelah itu, dia yang sediakan meja perjamuan di depan lawan-lawan kita. Setelah itu, baru Daud bilang, kebajikan kemudian belaka, ikut aku seumur hidupku. Jadi walaupun Anda dibimbing Tuhan, menjalankan kebenaran sesuai aturan Tuhan, tetap dibawa ke lembah kekelaman. Apakah Tuhannya Raja Daud sama Tuhannya Rasul Paulus sama Tuhannya Daniel masih Tuhan yang sama di abad 21 ini? Atau kita punya Tuhan yang suka di mall? Tuhan yang suka nonton video, nonton film, main game di iPad. Di gadget-gadget Anda. Is he still the same God? Yesterday, today, and forever? Apakah dia tetap Tuhan yang sama? Dulu, sekarang, selamanya? Same. Rasul Paulus dari penjara ke penjara. And he said, I find it joy untuk menangkap Yesus. Walaupun aku udah di penjara. Tapi firman tidak pernah terpenjara. Karena murid-muridnya nerusin. Surat dia jalan terus. Buat muridnya bisa khotbah terus. Gila tuh. Production writingnya masih jalan walaupun badannya terpenjara. Jangan berpikir karena Anda udah hidup benar, pada perpuluhan, gak pernah absen hari Minggu, nyumbang gereja, kasih pekerjaan amal, menjadi filantropis, terus Anda bebas dari, Anda tidak mengalami goncangan. He love you too much. Nanti untuk ninggalin Anda kondisi seperti itu. He wants you to be just like him. Dia mau Anda seperti dia, sebab dia cari mempelainya, gerejanya, untuk masuk dalam perjamuan anak domba Allah. So we will be shaken even though we obey. Jangan pikir kalau orang taat tuh gak mengalami goncangan. Justru malah ngalami. So fear not, be strong, be courageous. Itu pesannya Allah kepada Yosua berkali-kali. Be strong, be courageous, fear not, don't be afraid, don't be timid. For I, the Lord God, who's been with Moses, is with you. Dan semua negara bangsa akan gemeter dan tunduk di depan kakimu. Woo! Karena mereka lihat Allah, bukan lihat Yosua. Do people see Christ in me or see the garbage in us? Yang mana yang orang mesti lihat? Kristus dalam kita apa kitanya yang mentereng dengan branding-branding? No, Christ in us, the hope of glory. Pengharapan kemuliaan dunia ada dalam kita. Christ yang mesti dimasyurkan, mesti diwujudkan keluar dari kita. Dari buah roh. Let's start this new year with a good fruit. Orang cari buah gak cari pohon. Betul kan? Yang menarik pohon kan buahnya. Let us be fruitful this year. Kita sudah sampai penghujung acara ini. Kita berjumpa di program yang sama. Tuhan berkati.